Konnichiwa! Kali ini ada 9 urban legend yang menyeramkan dan menakutkan di Jepang. Seperti di Indonesia, ternyata Jepang juga memiliki beberapa urban legend yang menyeramkan dan menakutkan. Nah, berikut ini Anibi telah merangkum 9 urban legend yang menakutkan di Jepang. Yang pertama, Hanako-san. Jadi Hanako-san ini merupakan perempuan yang selalu bergentayangan di toilet perempuan di sekolah. Menurut cerita, dia merupakan korban dari bullying dan korban dari bom. Dan jika kalian ingin memanggil Hanako-san, kalian bisa mengetuk pintu kamar mandi 3 kali dan bertanya, "Apakah kamu di sini, Hanako-san?" Lalu akan muncul sesosok perempuan mengenakan rok merah dengan baju berwarna putih. Yang kedua, Akamangto. Akamangto atau jubah merah atau red cloth merupakan sosok pria yang menggunakan jubah merah dengan topeng yang menutupi wajah tampannya. Kemunculan Akamanto biasanya diiringi oleh suara-suara yang misterius. Dan ketika kita bertemu dengan Akamanto, dia akan menawarkan kertas merah dan kertas biru. Jika kalian memilih kertas warna biru, kalian akan dibunuh dengan dicekik hingga berwarna biru dan mati kehabisan nafas. Jika kalian memilih kertas warna merah, kalian akan dibantai hingga bersimbah darah. Yang ketiga, Kuchikase Onna. Kuchikase Onna ini merupakan selir samurai yang sangat cantik, namun dia suka berselingkuh. Hingga pada suatu saat, sang samurai pun memergokinya dan sangat marah, hingga ia melukai wajah cantiknya dari telinga ke telinga, sehingga menganga. Menurut cerita, ia sering berjalan di tempat sepi dan akan bertanya kepada orang yang ada di hadapannya, apakah ia cantik. Jika orang tersebut mengatakan iya, Kuchikase Onna akan melepaskan maskernya dan kembali bertanya, meskipun seperti ini, sambil menunjukkan luka sayatan di mukanya. Jika orang yang ditemuinya menjawab tidak, maka ia akan membunuh orang tersebut menggunakan gunting yang selalu bersamanya. Yang keempat, Kokurisang. Sama halnya seperti jelangkung atau Ouija board, Kokurisang ini menggunakan kertas bertuliskan huruf hiragana dan sebuah koin untuk permainannya. Dalam permainan yang harus diingat adalah para pemainnya tidak boleh lupa mengucapkan selamat tinggal pada arwah yang datang setelah selesai atau akan terus-menerus dihantui oleh arwah tersebut. Yang kelima, Kashima Reiko. Kashima Reiko ini merupakan hantu perempuan setengah badan yang menghantui daerah Hokkaido, yaitu di daerah perkantoran ataupun kamar mandi perempuan. Menurut cerita yang beredar, pada suatu malam Kashima Reiko diganggu oleh sekelompok pria. Ia berteriak minta tolong, namun tak seorang pun yang mendengar hingga ia tak sadarkan diri. Ia pun merangkak di sebuah rel kereta api hingga kereta datang dan membuat badannya terpisah jadi 2 bagian. Yang keenam, ada Nopperabou. Nopperabou ini adalah urban legend yang tertua di Jepang. Nah, kabarnya dia adalah hantu muka rata yang tidak memiliki hidung, mata, bahkan mulut. Wow. Menurut cerita, ia biasanya muncul secara tiba-tiba entah dari mana dan berbicara ramah dan santai dengan orang. Biasanya, lawan bicaranya tidak menyadari bahwa ia sedang berbicara dengan Nopperabou. Namun ketika terlengah, Nopperabou akan menunjukkan wajah aslinya dan membuat orang lain yang berbicara padanya ketakutan. Ketujuh, ada Tomino's Hell. Tomino's Hell ini merupakan sebuah puisi tentang kematian yang menyeramkan. Nah, ternyata dulunya ada seorang anak kecil bernama Tominos yang menderita cacat dan menuliskan puisi tersebut. Menurut legenda, jika Anda membaca puisi tersebut dengan suara keras, maka ia akan mengundang kematian atau bencana bagi dirinya sendiri. Melihat isi puisi yang menyeramkan tersebut, orang tua Tomino mengurungnya di dalam gudang tanpa diberi makanan. Lalu beberapa hari kemudian Tomino meninggal dengan keadaan tidak wajar. Yang ke-8, boneka Okiku. Boneka Okiku ini seperti biasanya boneka yang berukuran setinggi 40 cm yang dimiliki oleh seorang anak bernama Okiku. Menurut cerita, boneka ini adalah boneka kesayangan seorang anak bernama Okiku. Sampai akhirnya Okiku meninggal akibat demam parah. Boneka tersebut rencananya akan dimasukkan ke dalam peti Okiku namun terlupa. Keluarga Okiku pindah keluar kota dan menitipkan boneka tersebut di kuil. Dari situ setiap tengah malam sering terdengar suara tangisan anak kecil dan melihat penampakan anak kecil yang sedang menyisir rambut boneka tersebut di kuil. Yang terakhir ada Rokurokubi. Rokurokubi ini adalah hantu perempuan yang memiliki leher panjang yang dikutuk karena melanggar karma Buddha. Menurut cerita, ketika siang hari ia akan tampak seperti wanita biasa, namun di malam hari ia berubah menjadi makhluk perempuan yang memiliki leher sangat panjang dengan wajah yang menyeramkan. Rokurokubi dapat hidup di antara manusia dan berlaku seperti manusia biasa pada umumnya. Sekian informasi tentang urban legend yang menyeramkan dari Jepang. Jangan lupa like dan subscribe channel Anibi Indo. Saya Latifa, stay tuned di anibi.com.